Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sini dengan kajian yang mungkin agak sedikit menarik karena memang untuk pertemuan kali ini khusus kita akan membahas sekelumit atau sedikit terkait bagaimana kita akan menceritakan dan juga mengisahkan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada masanya. Mungkin pada masa itu memang dia itu begitu familiar sehingga sampai sekarang pun efek dari pengaruhnya ini bisa kita nikmati bareng-bareng. Nah, dari sini kita akan membahas terkait sekilas tokoh yang memang sangat berpengaruh pada masanya dan juga pengaruhnya ini bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah, tokoh tersebut ya mungkin terlepas dari bayang-bayang backgroundnya dari mana, tapi kita di sini mengkaji tokoh tersebut, kita juga bisa mengambil ibrohnya atau kita bisa mengambil pembelajaran hasil pengalaman dan juga kok bisa sih orang tersebut bisa mempengaruhi, bisa menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, bahkan bukan hanya di sini di Indonesia, bukan, tapi di dunia dia bisa menjadi pengaruh. Memang tokoh tersebut susah untuk dibicarakan. Tokoh tersebut bisa mempunyai banyak nama karena memang pengaruhnya yang sangat tinggi sekali. Namanya mungkin kalau nama aslinya loh mungkin sangat susah untuk dibicarakan atau diulang. Namanya adalah Iosif Djugasvili. Ada yang bisa mengulang namanya tersebut? Iosif Djugasvili. Memang lidah-lidah apa? Primitif. Oh iya. Lidah primitif. Lidah-lidah orang-orang Jawa yang biasa ngomong Joko, biasa berbicara Sidi, biasa berbicara Pak Inem, Pak Ijo, Pak Imin, bicara Iosif Djugasvili itu susah sekali. Jadi P, jadi Djugasvili. Nah, makanya teman-teman sekalian, memang nama aslinya tersebut Iosif Djugasvili. Itu nama aslinya. Mulai kecil, nah ini kita sebelum masuk ke apa yang membuat beliau ini jadi berpengaruh, kita berbicara masalah kecilnya. Mulai kecil, dia dididik, dia terlahir dari keluarga yang sangat miskin sekali, ya. Tinggilah, jauh dari kita yang ada di sini bahkan. Soalnya apa? Beliau terlahir dari orang tua yang kurang mampu dan juga ayahnya tukang mabuk gitu loh. Mungkin kita anak-anak dari petani biasa, anak-anak dari pedagang biasa, tapi dia si Iosif Djugasvili tersebut terlahir dari orang-orang yang tidak mampu dan juga terlahir dari ayah yang pemabuk plus kan. Bahkan sistem pengkaderan ayahnya apa ya? Sistem pendidikan ayahnya itu dididik dengan keras. Karena memang pemabuk, hampir setiap hari si Iosif ini dipukuli, digebukin. Kita mungkin dicewer, dijiwit atau diapakan. Tapi si Iosif ini mulai kecil sudah digebukin sama ayahnya karena memang ayahnya latar belakangnya pemabuk dan ayahnya informasinya dia adalah seorang sol sepatu.
lebih tinggi kita. Kita mungkin terlahir dari petani, kita terlahir mungkin dari pedagang, ayah yang guru atau yang mana. Tapi si Losif ini terlahir dari orang-orang yang tidak mampu dan juga ayah yang seperti itu. Terlepas dari itu semua, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke ranah bagaimana si Losif ini bisa menjadi berpengaruh di dunia. Bahkan dia yang terlahir dari keluarga yang seperti itu. Ini juga dapat kita ambil ibrohnya, ambil pembelajarannya. Kok bisa sih dari keluarga yang kurang mampu bisa menjadi orang yang mungkin salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Gitu. Ini juga materi ini si Losif ini dapat kita gambarkan dan juga nanti kita akulturasikan, kita semacam kita gabungkan lah bagaimana kita melihat pandangan di masa sekarang. Bagaimana Losif pada masa itu aktif dan juga bagaimana kita di masa sekarang. Nah, si Losif merupakan, nah ini sebelum kita tinggikan dulu si Losif ini. Si Losif ini diktator unggul. Apa yang ada yang tahu nggak? Diktator itu apa? Asing ya? Asing. Taunya apa ya? Tor gitu. Taunya itu. Asing ya. Kantor. Diktator yang ulung dia. Pemimpin yang panjang sekali, dia memimpin suatu negara dan juga basis kekuatan yang sangat besar sekali, sehingga dia menjadi orang yang berpengaruh. Nah, sebelum ke masa-masa dia mempengaruhi orang, kita masuk ke si Losif ini. Kita belum ke nama panggilan yang sampai sekarang terkenal ya. Si Losif, kita sebut si Losif dulu ya. Losif ini dilahirkan pada tahun sekitar abad ke-18. Sekitar tahun 1879. Dia lahir di Gori, di Georgia. Ya, dia berkebangsaan Georgia. Tapi dia berpengaruh di Uni Soviet. Nah, makanya dia ketika di Rusia, logat Rusianya atau logat Georgianya itu masih kental sekali ketika berbicara Rusia, bahasa Rusia, logat Georgianya masih sangat kental sekali. Contoh, sahabat Sudes ini ketika berbicara dengan orang Jawa, logat Maduranya masih kental sekali. Bahkan dia tidak berbicara pun kelihatan kalau Madura gitu. Nah, si Losif pun demikian, karena memang aslinya dan juga lahir dari keluarga Georgia dan juga dia besar di Rusia. Sampai besar sekali. Di umur yang ke-11 tahun dia baru kita masuk sekolah umur berapa ya? 20 tahun. 20 tahun. Masuk sekolah umur 20 tahun. Kuliah. Sekolah. 5 tahun. 56 ya sekarang ya. Dia masuk sekolah umur 11 tahun. Karena memang yang pertama biaya. Informasinya di situ. Yang pertama biaya dan juga memang keluarga yang seperti itulah. Ayahnya yang tukang mabuk. Dari sol sepatu, tukang mabuk. Dipukulin juga. Seperti itu. Sistem pengkaderan dari ayahnya. Ya mungkin karena dia ngader, dia mendidik anaknya dengan cara seperti itu, atau memang dia terbawa oleh kemabukannya itu. Bayangkan. Orang tuanya seperti itu tapi bisa melahirkan pemimpin besar, pemimpin ulung. Ya, kita berbicara positifnya loh ini. Aku masih berbicara positifnya loh, terlepas dari si Losif ini berbuat seperti apa nantinya gitu. Tapi kita berbicara dari segi positifnya dulu. Dari segi positifnya, beliau terlahir dari keluarga yang seperti itu, kurang mampu, anak tidak punya, ayahnya tukang mabuk, dia menjadi pemimpin dunia, pemimpin Uni Soviet pada masa itu. Ya, itulah. Kita agak sedikit beruntung loh ya. Kita mungkin terlahir dari petani, kita mungkin terlahir dari guru, kita mungkin terlahir dari orang tua yang memang berpendidikan, tapi si Losif ini nol. Mulai kecil memang dididik seperti itu. Tapi dia menjadi orang besar. Nah, makanya perlunya kita mempelajari tokoh-tokoh besar ya ini. Perlunya kita mempelajari tokoh-tokoh yang dunia ya ini. Kenapa sih? Kok bisa sih orang itu menjadi ini? Padahal mulai kecilnya seperti ini.
Kalau orang itu bisa, kenapa aku tidak? Gitu loh yang kita ambil. Terlepas dari caranya bagaimana, ini seperti apa, dia itu backgroundnya apa. Tapi yang penting kita bagaimana, sebagai motivasi lah, sebagai motivasi bagaimana kita ini terlahir dari orang yang mungkin berkecukupan. Tapi dari berkecukupan ini seharusnya kita ada jalan yang enak, jalan yang pas, dan juga jalan yang lancar sehingga kita menjadi orang-orang yang besar gitu. Nah kita di sini mungkin belum tahu nanti kita akan menjadi apa yang kita lakukan. Ayo kita berpikir bareng-bareng di sini. Ini loh, dia di umur 11 tahun baru masuk sekolah. Dia masuk di desanya lah, di Georgia. Mana? Lahirnya tadi di mana? Oh iya, di Gedangan ya kayaknya. Oh iya, di Gedangan, di Georgia. Dia masih di sekolah di Georgia. Bahkan orang tuanya atau bahkan ibunya ya, kalau tidak salah ibunya ini pengen lah kasarannya, pengen anaknya ini menjadi ustadz kasarannya. Ustadz, kalau di sana kan bukan ustadz apa? Pastor. Ya pastor ya apa, tapi pengennya kayak itu. Mungkin pendeta. Dia pendeta gitu. Pengennya jadi seperti itu. Makanya ketika SMA, ketika umur belasan tahun, dia disekolahkan di sekolah gereja. Di sekolah gereja. Makanya sudah fokus kan, orang tuanya ini menyekolahkan anaknya. Contoh kita disekolahkan ke pondok. Nanti orang tua kita berharap kita akan menjadi orang yang berilmu agama tinggi lah. Sama halnya dengan orang tuanya si Losif tadi. Beliau orang tuanya berharap mungkin anaknya akan menjadi pendeta pada masa depan. Harapannya akan menjadi pastor mungkin, atau bahkan ustadz pada masa yang akan datang. Makanya si Losif ini disekolahkan di sekolah gereja. Nah, ini baru titik yang keren-kerennya si Losif ini. Titik kerennya di sini. Ketika dia sekolah di gereja tersebut, dia sudah membaca buku-buku pemikiran Marxisme. Ya, Marxis. Nah, aslinya kita akan membahas Marxis dulu aslinya ini. Aslinya Marxis, Lenin dan juga yang lain. Nah, nanti depan lah insyaallah. Beliau ya mungkin kebanyakan di Marxisme dan juga pemikiran-pemikiran pada masa itu yang memang sosialisme. Dia menyebarkan sosialisme di lingkungan sekolahnya, bahkan sampai dia ditendang keluar dari sekolahnya karena memang dianggap menyebarkan paham subversif. Ada yang tahu nggak subversif itu apa? Subscribe. Ya itu apa? Subversif. Kalau subscribe. Diulang apa? Subversif. Ada yang tahu? Itu apa sih? Enggak. Keras kayak semacam umumnya keras lah. Kejahatan lah, lebih condong ke kejahatan. Sosialis. Kalian harus tahu lah bahasa-bahasa seperti itu. Subversif, sosialis, kapitalis, yang lain-lain. Minimal pernah kerumunan. Nah, minimal pernah dengar lah. Ya, kalian kan dengar di sini minimal. Meskipun nggak tahu artinya, minimal pernah dengar gitu. Ya itu, dengarannya orang-orang kan beda-beda. Ini ada juga yang kayak gitu itu. Oh, nis itu nyambungnya pasti ke situ. Zero ya ikut tau. Gitu ya. Wong ra tau syahadat. Jadi ketika dia di SMA sudah menjadi pengaruh loh. Ketika dia di umur belasan tahun sudah mempengaruhi teman-temannya minimal. Sudah mempengaruhi lingkungannya minimal. Umur belasan tahun belajarnya di sini. Bagaimana kita mempengaruhi satu teman ini sudah bisa atau belum? Kita mempengaruhi organisasi kita supaya menjadi baik sudah bisa belum?
Itu loh. Beliau di umur belasan tahun sudah bisa mempengaruhi orang. Makanya sampai didepak, sampai tendang keluar di sekolahnya. Karena sekolahnya kan latar belakangnya gereja. Dan dia menyebarkan paham yang dianggap subversif. Dianggap kejahatan. Gitu. Bacaannya memang bacaannya orang-orang besar pada masa itu. Mungkin pemberontakan, mungkin ini dan itu. Nah, setelah keluar di sekitar tahun 1899, dia kan keluar dari sekolah tersebut. Ada yang pernah dikeluarkan sekolah karena memang menyebarkan paham radikalisme. Yang nakal. Sudah. Serunya di situ loh, pelecehan. Ya, kalian akan menjadi artis. Ya, kalian bisa menjadi artis, kalian akan menjadi orang terkenal jika kalian berbeda dengan yang lain. Ya, lihat. Kalian menjadi rayon terbaik, kalian menjadi orang pandangan. Orang ya, kita nggak berbicara rayon. Kalian menjadi orang berpandangan, kalian menjadi orang yang dilihat orang. Ya, paham nggak? Menjadi orang yang terpandang. Kasarannya menjadi orang yang dilihat orang lah. Caranya apa? Kalian yang tinggal kalian menjadi yang berbeda dari yang lain. Ya, berbeda bukan artian kalian wajahnya sama, semua kalian wajahnya enggak, bukan. Tapi apa yang kalian lakukan itu berbeda. Tapi di segi positif ya. Aku tidak mengajarkan kalian berbeda di segi negatifnya. Ketika yang lain lurus semuanya, nanti kalian beda sendiri, nyolong apa gitu. Beda, kan dilihat orang, digebukin bareng nanti. Beda. Ya, itu saya. Ketika menjadi, ya pengennya nih, kalian harus berbeda. Kalian harus punya motivasi tersendiri. Ya, beda. Beda itu enak. Ketika yang lain sama, semua contoh ya. Contoh, saya tanya ini. Ada 100 sapi, warnanya hitam putih. 100 ini, ada 100 sapi. Ada satu sapi warna merah. Ada satu sapi itu warna merah. Kalian akan melihat yang mana? Yang merah kan? Itu. Ini sederhananya itu. Yang satu kalian lihat. Kok beda sendiri sih? Kenapa sih? Kalian bisa menjadi artis ya, caranya seperti itu. Banyak orang-orang berbeda. Banyak orang-orang ingin berbeda dari yang lain. Contoh, kita berbicara dengan orang. Bagaimana orang terkenal, viral? Karena apa? Karena memang berbeda. Mungkin yang viral yang kebaikan ya, viral yang baik ya, jangan viral yang apa ya? Yang nggak baik. Sabian, siapa? Ya wis sopo dulu. Ada yang viral yang nggak baik, ada yang viral yang buruk gitu aja. Tahu sendiri lah. Siapa? Nah, contoh ada di sini salah satunya. Semuanya di sini baik-baik. Ada satu orang cabul. Ya ada lah soalnya tukang gitu. Yang dilihat yang mana? Yang terkenal siapa? Yang nyabul itu yang terkenal, ya kan? Ada semuanya pinter di sini semuanya. Ada satu yang menonjol, cerdas. Mana yang dilihat? Saya. Cerdas itu. Ya. Bukan sudah. Gitu loh caranya. Sama semuanya di sini. Kalian harus menjadi berbeda dengan kebaikannya masing-masing. Berbeda dengan karakternya masing-masing. Menunjukkan karakternya masing-masing. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Wasifi. Sama. Tapi dia mungkin kebanyakan orang menilai dia itu di buruknya, berbeda di segi buruknya. Setelah dia terdepak dari sekolahnya, tahu nggak terdepak itu apa sih? Dikeluarkan dari sekolahnya karena memang dianggap menyebarkan paham subversif, rasis, subversif. Dia tetap melanjutkan perjuangannya, melanjutkan perjuangan Marxisme, pemikiran Marxisme, sing roh enggak ya?
Males wis. Sepi. Aku di sepi. Ya, pokok marxisme lah. Nanti pertemuan selanjutnya kita membahas marxisme biar tahu pemikiran-pemikiran marxisme itu sih berpengaruh sampai sekarang. Sekarang ya opo sih pengaruh marxisme? Paling kita Karl Marx. Sopo sih Karl Marx iki? Sopo sih? Iki sih. Sopo sih Soekarno? Sopo sih Pak Karno? Sopo sih Pak Soeharto? Jangan kita hanya cuma mendengar saja, tapi kita mempelajari dan juga mengkaji, itu loh. Makanya pentingnya kita mempelajari tokoh-tokoh. Oh inilah tokoh ini punya pikiran ini, keren. Tokoh ini mempunyai karakter seperti ini, keren. Tokoh ini melakukan seperti ini, keren. Itu. Oh sejarahnya pada masa itu seperti ini. Oh sejarahnya pada masa itu seperti ini. Itu kita akan mempelajari terus karena memang terbiasa. Kita akan tahu sejarah, kita juga tahu pemikiran. Contoh saya ini membaca Losif ini ya. Tapi setelah membaca Losif ini berkaitan dengan Lenin, berkaitan dengan Karl Marx, berkaitan dengan yang lain-lainnya, nyambung. Terus ingin mempelajari tokoh-tokoh yang lain terus nih. Sejarahnya pada masa ini, pada 1899 ngapain, pada tahun 1990 ini ngapain. Pada tahun ada apa? Ada momen apa pada masa itu? Kita ingin tahu semuanya. Gitu, berkelanjutan. Memang membiasakan itu susah. Istiqomah itu susah. Tapi Imam Syafi'i berkata, jika kalian tidak sanggup menahan pedihnya, perihnya, ngantuknya dalam belajar, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan. Itu ya. Jika kalian tidak bisa menahan rasa kantuknya dalam belajar, ya, ngantuk gak apa-apa, tapi gak nahan. Gitu. Gak iso nahan, ya itu. Imam Syafi'i loh, itu aku loh yang ngomong ya. Imam Syafi'i ngomong jika kalian tidak bisa menahan letihnya, lelahnya, ngantuknya dalam mencari ilmu, dalam belajar, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan di masa depan. Pahit, bos. Pahit. Bodoh itu. Pahit, perih, sedih bahkan, menyedihkan. Makanya tahan. Meskipun kita sampai berjam-jam tahan. Itu yang menit, orang menit ya. 1903 baru dia menyebarkan paham Marxisme ini yang sangat getol. 1903 ya. 1903 udah lahir belum? Aduh. 1903 loh, Rek. Dia menyebarkan paham-pahamnya lewat bawah tanah. Jangan diartikan loh ya, bawah tanah itu dia menggali tanah di bawah itu menyebarkan lewat gitu, bukan. Tapi kayak diam-diam. Oh, tiba-tiba ke sana. Ngumpul-ngumpul, kita paham Marxisme seperti ini, dan gitu. Paham gini, sosialis seperti ini. Dulu seperti itu. Karena memang pada masa itu yang menguasai kan bukan yang seperti itu. Bukan dari kelompoknya. Contoh sekarang kita bukan ranahnya PKI, bukan penguasaan PKI. Ketika PKI di sini ya itu mungkin ada, tapi mainnya di bawah tanah. Kalau di luar tanah, kalau secara umum tiba-tiba membuat kajian khusus Partai Komunis Indonesia, dijur sama polisi, dihancurkan sama tentara. Tiba-tiba kalian iseng buat pamflet lah, Robit karena memang ahli buat pamflet, nyari download logo PKI di internet, buat logo kajian Pandawa, ya coba Pandawa lah, kajian bagaimana masuk Partai Komunis Indonesia, dijur. Coba sekali-kali buat seperti itu. Kalau nggak disikat polisi, Mengupas logo PKI. kan kalau katanya pengen berbeda dari yang lain. Rayon lain nggak mungkin ngadain seperti itu. Orang lain nggak mungkin seperti itu. Langsung viral. Membuat
pamflet, membuat waduh pamflet bagus, logonya PAI jelas gitu. Viral itu langsungan. Coba kalau nggak percaya. Wong ada salah satu orang itu memakai atribut PKI aja langsung dicari oleh orang lain, oleh orang banyak. Gitu. Makanya tampil beda ya seperti itu. Ya mungkin salah satu yang ada di sini ini mungkin besok buat ya kaos PKI gitu. Coba lah. Jalan-jalan di Kepanjen gitu. Mungkin di stop nanti Mas dari mana gitu. Ayo ikut dulu gitu. Mungkin seperti itu. Ini tim saya. 1903 ya. Nah, di masa-masa itu 1903, 1904 sampai seterusnya baru beliau masuk ke Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Ketika memang usianya relatif muda, sekitar 20-an, 21, 22 lah. Beliau masuk ke Partai Komunis Indonesia. Bukan Partai Komunis Indonesia ya, Partai Komunis lah kasarnya. PKU lah, Partai Komunis Uni Soviet atau apa gitu. Pokok Partai Komunis lah. Jangan diartikan PKI. Pokok Partai Komunis gitu aja. Masuk ke Partai Komunis. Memang pelan-pelan proses. Mulai dari anggota, kayak kita loh. Mulai dari anggota, terus pengurus, terus BPH, terus ketua. Ini prosesnya sama halnya dengan OSIS ini. Prosesnya seperti itu. Tapi beliau memanfaatkan proses dengan baik dan bijak. Memanfaatkan proses dengan maksimal. Ya bocorannya itu. Nah, memang partai itu kayak sekarang kan ada partai yang memang rebutan ya biasa. Kalau orang-orang partai, orang-orang politik itu rebutan kekuasaan itu sudah sangat biasa sekali. Ya, makanya jangan heran kalau ada partai di Indonesia ini kurang begitu familiar, dan juga ada partai yang di Indonesia kurang begitu familiar tapi malah pecah seperti itu. Jadi sudah biasalah orang-orang politik ini beradu kekuasaan. Cepat saja kita terusin aja. Kamu itu nggak usah cepat terus. Oke, kamu mau dilanjut? Itu gak apa. Makanya biasa sekali orang-orang berpolitik itu berebut kekuasaan. Nah, jangan kagetan. Nanti kalau kalian masuk dunia perpolitikan, nanti kalau sekarang sudah mempelajarinya, nanti nggak kaget gitu. Makanya ada partai yang memang saling menguasai, saling ada yang wah itu biasa lah di dunia perpolitikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, si Losif tersebut baru bisa aktif di partai. Memang aktif dia sampai aktifnya di masa-masa itu 1903 sampai di masa-masa itu, di masa-masa partai, dia sudah berpengaruh. Dia sudah menjadi orang-orang yang berpengaruh dan dia mengganti namanya yang mungkin sampai dikenal sampai sekarang. Namanya adalah Joseph Stalin. Ya. Ada yang tahu artinya Stalin itu apa? Kepo. Stalin. Kalau bahasa kerennya Man of Steel. Ada yang pernah lihat filmnya Man of Steel ya? Lihat di iklan ya? Iya. Man of Steel, nggak pernah lihat ah? Manusia baja. Mungkin bahasa Rusianya itu Stalin. Nah, Stalin ini dikenal keras sekali dalam upayanya menegakkan pemikirannya. Mungkin dia itu keras sampai saking aktifnya dia diangkat menjadi sekjen PK, Partai Komunis.
saking aktifnya di partai. Karena memang ini kita belum berbicara revolusi pada di Uni Soviet itu seperti apa, belum. Kita membicarakan revolusinya di masanya Lenin saja. Keras sekali partai komunis. Ada revolusi, pemindahan kekuasaan, perebutan kekuasaan pada masa itu. Stalin, kita sudah nyambung ke Stalin ya. Kita sudah melupakan nama siapa tadi, Losif Yugoslavia. Kita masuk ke Stalin sekarang. Ya, Stalin. Joseph Stalin. Joseph Stalin ini sudah dewasa, sudah punya umur, sudah punya nama di partai. Dia pengikut setia Lenin pada masa itu. Penguasa partai PKI, PKI lagi PK, partai komunis pada masa itu adalah si Lenin. Dia juga masuk ke orang yang berpengaruh di dunia, Lenin tersebut. Karena memang dia juga seorang diktator, pemimpin partai masa itu. Nah, lalu di 1917 ini dia diangkat sebagai sekjen PK 1917. Sangat aktifnya. Nah, karena memang aktif dan juga bermain, sehingga dia menjadi sekretaris jenderal di partai yang sangat besar sekali. Nah, kita sambungkan ke kita. Karena memang apa ya, keaktifan ini loh yang kurang di kita. Inovasi, keaktifan, dan juga pengaruh. Kita sebagai anggota, kita itu belajar sebagai anggota, belajar sebagai pengurus yang sepertinya pengurus itu bagaimana. Kita memanfaatkan pengurus itu bagaimana. Gitu. Dan Stalin ini memanfaatkan dengan baik, sehingga dia berpengaruh dan diangkat sebagai sekretaris jenderal. Nggak ngawur. Nah, kalau kalian ingin menjadi orang yang berpengaruh di organisasi kalian lah, jadi yang berbeda dari yang lain. Ketika yang lain gitu tok, jadi beda. Ketika yang lain monoton gitu tok, kalian beda dari yang lain. Itu yang dilihat dari orang-orang. Itu yang dilihat oleh orang lain. Gitu. Jadi si Stalin ini masih part 1 aja. Udah setengah jam lebih. Kita akan berbicara Stalin ini di part 2 besok insyaallah. Terkait bagaimana pemikiran Stalin ini, sehingga Stalin ini masih awal ya. Stalin ini masih awal, masih tahap pembukaan di Stalin ini. Masih nama Stalin ya, terakhir kita di Stalin. Di Stalin ini, jadi Stalin ini nanti kita belum berbicara terkait ketika Stalin menjadi pemimpin partai, ketika Stalin menjadi pemimpin negara, dan juga masa keutuhan Stalin itu bagaimana, dan juga sampai sekarang itu Stalin gimana. Itu ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wa ila khairin nahbatil ulama wan nabiyyin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.